Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan yang alhamdulillah pada subuh kali ini kita masih diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk menjalankan ibadah salat subuh yang alhamdulillah kita sudah lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala kebaikan insyaallah. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, keluarganya dan juga pengikutnya, yang insyaallah kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir. Jamaah sekalian, pada subuh kali ini kita masuk pekan kedua di bulan November tahun 2022. Insyaallah pada subuh kali ini kajian kita akan diisi oleh Ustadz Anton Rukmana dengan tema merajut ukhuwah di antara kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan tema ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal ukhuwah Islamiyah. Untuk itu kepada Ustadz Anton Rukmana kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang berbahagia ini, di pagi hari yang cerah ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua menjadi saksi nanti di yaumul akhir kelak yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Kenapa kita patut bersyukur Bapak Ibu sekalian? Karena di saat ini mungkin banyak saudara-saudara kita yang masih tidur terlelap di pagi hari yang cerah ini. Tetapi alhamdulillah Allah gerakan hati kita untuk bisa menuju ke masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Lalu dilanjutkan dengan mengikuti kajian. Ini sebuah kenikmatan yang besar yang patut kita syukuri, karena tidak semua orang Allah berikan hidayah, taufik untuk bisa datang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang datang untuk menuju sebuah kajian untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita
untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang ada di sini semuanya merupakan calon-calon penduduk surga insyaallah. Amin. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul Bapak Ibu sekalian di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keberkahannya lagi ketika kita duduk di pengajian seperti ini, Nabi menggambarkan atau mengabarkan sebuah kabar gembira. Beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum, satu kelompok, satu jamaah duduk-duduk bersama fi baitin min buyutillah, di salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitab Allah. Mereka membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Wa yatadarusuna bainahum. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Illa nazalat alaihimus sakinah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali turun kepada mereka semua as-sakinah, ketenangan. Mudah-mudahan kita berikan senantiasa ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyyathumur rahmah, kata Nabi, dan Allah akan menyelimuti kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa khaffathumul malaikah, dan para malaikat sekarang sedang mengelilingi kita, Bu. Bapak Ibu sekalian, kita didampingi oleh para malaikat, dan yang terpenting, yang terdahsyat adalah wa dzakarallahu fi man indah. Wa dzakarallahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kita yang duduk hadir di tempat ini di para penduduk langit di sana. Allah sebutkan, Allah banggakan kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua untuk terus kita selalu hadir di dalam majelis ilmu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada umat yang senantiasa istiqomah di jalannya, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, apa kabar semuanya? Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Lihat dari wajah-wajahnya sih ceria semua ya. Masih tanggal muda juga Pak ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim ke Masjid Siti Halimah ini ya. Saya diminta menyampaikan materi, insyaallah. Tema yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah Bina'ul ukhuwah bainal muslimin. Bagaimana kita membangun atau merajut tali ukhuwah di antara kaum muslimin. Karena tema ini menurut saya penting, karena kita akhir-akhir ini sangat memprihatinkan ketika terjadi banyak gesekan-gesekan di antara umat kita, ada friksi-friksi yang kemudian ini menghancurkan kekuatan umat Islam di dalam persatuan kita. Karena hal-hal perbedaan yang sifatnya khilafiyah atau furu'iyah, lalu kemudian kita bertengkar satu sama lainnya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian di medsos ya terutama, kita sering sekali mengelus dada bahwa satu kelompok menyerang kelompok yang lainnya, satu organisasi menyerang organisasi lainnya, padahal mereka adalah satu umat, ummatan wahidah, umat yang satu, umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian kenapa mereka di antara kaum muslimin saling menyerang, saling menghina, saling menjatuhkan, bahkan saling mempermalukan di hadapan kaum muslimin sendiri. Oleh karenanya saya kira tema ini penting. Saya selalu menyampaikan hal ini agar kita lebih dewasa di dalam menyikapi sebuah perbedaan. Bahwa ukhuwah Islamiyah itu, hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah satu ikatan yang bisa menyatukan seluruh kaum muslimin dimanapun kita berada, latar belakang apapun kita, dari negara manapun kita. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itulah saudara kita. Mereka mempunyai hak untuk kita
sayangi, untuk kita cintai, untuk kita jaga kehormatannya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita misalnya umroh di Mekah gitu ya, maka kita akan melihat kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia dengan kulit yang berbeda, fisik yang berbeda, madhab yang berbeda, tapi kemudian mereka di sana bersatu, kumpul menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya seorang mukmin itu bersaudara. Maka kata Allah, fa aslihu bainakum, maka islahkanlah, maka damaikanlah jika ada di antara kalian yang sedang berselisih. Nah, ini kita harus menjadi motor penggerak perdamaian di antara kaum muslimin. Jika ada hal-hal yang kemudian menimbulkan gesekan, lalu kita tidak boleh malah jadi kompor, Bu, Bapak Ibu sekalian. Lalu kita mengompor-ngompori untuk terjadi perdebatan di antara kaum muslimin, tapi kita harus mengambil bagian menjadi orang yang senantiasa mengislahkan, mendamaikan di antara kaum muslimin. Karena sesungguhnya tidak ada keutamaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Kata Nabi, tidak ada keutamaan, tidak ada kelebihan orang Arab dengan orang selain Arab. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin, tidak juga non Arab lebih utama daripada Arab. Wala ahmar ala aswad, kata Nabi, tidak ada juga kelebihan orang yang putih dengan orang yang hitam, tidak ada semuanya. Wala aswad ala ahmar, tidak juga ada kelebihan yang hitam di orang yang putih. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan seseorang itu bukan dari kedudukan ataupun nasab ataupun apa, tetapi adalah dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan beberapa poin pada kesempatan pagi ini, bagaimana kita bisa kemudian membangun, membina atau memperkokoh tali ikatan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Yang pertama, ayyakuna muslimun nasiran wa ma'inan li akhil muslim. Yang pertama adalah hendaklah seorang muslim itu menjadi penolong dan senantiasa membantu muslim yang lainnya. Ini, Bu. Jadi kita di dalam bermuamalah dengan sesama kita itu hendaklah kita senantiasa hadir untuk senantiasa menolong dan membantu saudara-saudara kita. Apapun organisasinya, apapun latar belakangnya, selama dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita punya kewajiban untuk saling membantu dan saling menolong di antara kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi hendaklah kita senantiasa saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah kita saling tolong menolong dalam dosa dan keburukan. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus menghadirkan sikap kita kepada saudara-saudara kita itu sebagai penolong dan senantiasa membantu apa-apa yang dibutuhkan oleh teman kita. Misalnya kemudian ketika kita menemukan di perjalanan ada yang kecelakaan, lalu kita bantu. Tidak peduli dia dari organisasi apa, selama kita saudara kita, bahkan sekalipun mereka bukan Islam, harus kita tolong tanpa membedakan agama maupun latar belakang organisasi dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu sekalian,
Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman itu satu di antara yang lainnya itu harus senantiasa memberikan perlindungan, menjadi pelindung, saling mengayomi. Ya'muruna bil ma'ruf, dan senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan kita juga mencegah dari hal-hal yang mungkar. Ini artinya bahwa kita sama-sama saudara kita ini harus membangun kesadaran untuk saling menasehati di antara kita. Jika sudah ada persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, seperti di masjid ini, maka ketika kita ada saudara kita yang khilaf atau sedang malas untuk melaksanakan pengajian misalnya, kita bisa menegur bahkan mengajak teman kita ini, ayo kita ke masjid, ayo kita salat berjamaah di masjid dan seterusnya. Ini adalah bagian untuk bagaimana menumbuhkan ukhuwah di Islamiyah di antara kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bagaimana untuk menciptakan tali ukhuwah Islamiyah ini adalah alla yadhlimal muslim akhahu bi ayyi naw'in min anwa'i dzulmi wa in qalla. Yang kedua, bahwa kita tidak boleh melakukan kezaliman terhadap saudara kita sesama muslim walaupun sedikit kezaliman itu, apalagi kezaliman yang banyak. Maka hindarilah bersikap zalim kepada saudara-saudara kita tanpa pandang bulu, walaupun berbeda organisasi misalnya, berbeda partai, berbeda latar belakang, berbeda madhab dan seterusnya. Karena sesungguhnya perbedaan yang ada pada kita ini adalah sebuah keniscayaan, Bapak Ibu sekalian. Ada yang kunut, ada yang enggak, ya kan? Ada yang baca basmalahnya dizahirkan, ada yang disirkan. Itu biasa. Dari zaman dulu, zaman ulama-ulama terdahulu, perbedaan itu sudah terjadi. Lalu kenapa sekarang ketika perbedaan itu terjadi, kemudian menimbulkan gesekan-gesekan yang parah? Bahkan sering kita dengar ada penolakan atau ada penolakan pembuatan masjid yang kemudian padahal itu masih saudara kita. Lalu karena berbeda afiliasi, berbeda paham dan seterusnya, lalu kita kemudian menghalang-halangi mereka. Begitu juga orang-orang yang kemudian menemukan sebuah perbedaan di dalam fikih misalnya, lalu mereka mencaci maki, menyalahkan, menghakimi, memonopoli kebenaran. Ini juga tidak benar, Bapak Ibu sekalian. Karena dalam wilayah khilafiyah ijtihadiyah itu tidak ada kebenaran yang harus dimonopoli, karena mungkin saja di antara ijtihad para ulama itu berbeda hasilnya, tetapi dua-duanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran itu terjadi. Nah, ini artinya menimbulkan sikap kedewasaan kita di dalam menghadapi perbedaan. Inilah yang harus kita bangun. Kita sampaikan kepada anak cucu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita bahwa perbedaan yang terjadi itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak mungkin sama, tidak mungkin kita satu faham, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita saling menghargai antara perbedaan-perbedaan yang ada. Ini yang kemudian menjadi sulit buat kita, menjadi PR buat kita, bagaimana antara satu dengan yang lainnya itu saling berlapang dada. Sering kita temukan, Pak Ibu sekalian, ketika satu kelompok temannya
ketemu temannya dia begitu ramah begitu ya, dia membaca salam dan seterusnya. Tapi ketika ketemu yang berbeda yang dianggap dia bukan kelompoknya, lalu dia kemudian bermuka masam atau bahkan tidak mau menyapanya, tidak mau memberikan salam. Ini kan sebuah kesalahan yang harus kita waspadai. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada larangan berbuat zalim tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah khutbah wada ya, dalam haji wada beliau berkhutbah beliau berpesan kepada para jamaah pada saat itu, ala innallaha harrama alaikum dima'akum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada kalian darah-darah di antara kalian. Jadi tidak boleh kita menumpahkan darah sesama kaum muslimin. Itu merupakan perbuatan yang zalim besar. Membunuh sesama kaum muslimin tanpa sebab itu merupakan dosa besar. Wa amwalakum, dan tidak boleh juga, diharamkan juga untuk merampas harta-harta kaum muslimin. Kahurmati yaumikum hadza, kata Nabi, sebagaimana diharamkannya hari ini, fi biladikum hada fi syahrikum hada, di negeri kalian ini dan di bulan yang mulia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perintah dari Nabi atau kabar dari Nabi bahwa darah kaum muslimin itu diharamkan untuk dialirkan tanpa hak. Makanya kita harus menjaga kehormatan dan keselamatan darah kaum muslimin. Jangan sampai gara-gara hal yang sepele lalu kita bertikai, bahkan terjadi bunuh-bunuhan begitu ya, karena perbedaan-perbedaan yang ada. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, al-muslimu akhul muslim la yadlimuh. Bahwa seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain itu adalah bersaudara, maka tidak boleh sama sekali kita melakukan kezaliman kepada muslim yang lainnya, baik mendolimi dirinya, mendolimi hartanya, mendolimi keluarganya, atau mendolimi kehormatannya. Maka kita harus senantiasa menjaga. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa min lawazimil ukhuwah al-islamiyah ayarhama ba'duhum ba'da wa yuhibbu ba'duhum ba'da. Bahwa di dalam rangka melazimkan, memperkokoh, memperkuat ukhuwah Islamiyah itu, maka dianjurkan kita untuk senantiasa saling mengasihi dan menyayangi di antara kaum muslimin. Ini yang berat Bapak Ibu sekalian. Kita harus mengasihi saudara kita juga sebagaimana kita mengasihi kita diri sendiri. Menyayangi saudara kita sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Ini yang harus perlu latihan. Bahwa sesungguhnya dalam menciptakan ukhuwah Islamiyah di antara kita harus menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Kata Nabi, perumpamaan orang beriman di dalam saling menyayangi dan saling mengasihi itu seperti sebuah tubuh yang satu.
Jadi Nabi mengumpamakan bahwa kaum mukmin itu harusnya dia seperti satu tubuh yang satu tubuh yang sama. Idastaka minhu udwun tada'alahu sairul jasad bisahari wal humma. Maka ketika salah satu bagian tubuh itu merasakan sakit, ada luka misalnya, ada bengkak, ada apa, maka seluruh tubuh yang lain merasakan, menjadi sakit dan demam juga. Ini artinya adalah bahwa kita ini satu jiwa, kita ini satu tubuh, sesama kaum muslimin ini satu tubuh. Ketika ada saudara-saudara kita di Palestina misalnya dibombardir oleh Israel, maka hati kita harusnya juga sedih, hati kita harusnya juga merasakan penderitaan mereka. Ketika saudara-saudara kita di India misalnya sedang dizalimi oleh kaum kafir, maka kita juga sebagai muslim yang ada di Indonesia, muslim yang ada di Malaysia, muslim yang ada di Maroko, India dan seterusnya juga harus merasakan penderitaan kaum muslimin, karena kita sebagai diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tubuh yang satu. Yang ketika saudara kita merasakan kesakitan, maka kita juga harus merasakan kesakitan itu. Lalu kemudian kita memberikan bantuan, doa dan seterusnya. Itulah yang akan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini seringkali kita lupa bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi kaum muslimin di berbagai penjuru dunia itu adalah juga masalah kita. Kadang banyak orang yang berbicara, buat apa kita jauh-jauh memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina misalnya, atau di India, padahal di negeri kita sendiri banyak yang harus dibantu. Nah, saya kira ini ucapan yang tidak bijak, karena harusnya tidak seperti itu berpikirnya. Kita juga tetap berbuat untuk saudara-saudara kita yang dekat di Indonesia, tetapi kita juga tidak boleh melupakan saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Ini adalah bagian dari bagaimana kita menumbuhkan, memupuk rasa tali persaudaraan atau ukhuwah di antara kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan. Apa kata Nabi? Orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain kal bunyan, sebagai diumpamakan sebagai sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da, maka di antara yang satu dengan yang lainnya saling menopang, saling menguatkan agar bangunan itu kemudian menjadi kokoh, berdiri dengan tegak. Nah, sehingga kita di dalam kehidupan sehari-hari juga begitu, Bapak Ibu sekalian. Kita saling membantu, saling menopang untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan yang ada dan dilakukan di antara sesama kaum muslimin. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, rabi'an yang keempat, an-nasihah. Yang keempat adalah fayansihul muslim akhahul muslim fi amri dinahu wa dunya. Jadi hendaklah seorang muslim itu senantiasa memberikan nasihat kepada muslim yang lainnya, baik di dalam urusan dunia maupun urusan agamanya. Nah, jadi kewajiban kita adalah saling memberikan nasihat. Nasaha ba'dahum ba'da, saling memberikan nasihat di antara satu sama lainnya di antara kaum muslimin. Dan ini penting, Bapak Ibu sekalian. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah
wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Aku dibaiat oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan untuk menegakkan sholat, lalu menunaikan zakat dan saling menasihati di antara kaum muslimin. Jadi ini nasihat ini penting karena kita semua terkadang lalai Bapak Ibu sekalian, terkadang lupa, kita kan manusia ya. Al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Bahwa manusia itu memang tempatnya lupa dan salah. Lalu kemudian fungsi kita bersahabat, fungsi kita berteman itu adalah saling menasihati di antara kaum muslimin. Maka fungsi nasihat inilah yang kemudian menjadi penjaga diri kita dari keburukan-keburukan yang lebih jauh. Ketika kita punya sahabat lalu dia menasihati kita, maka keburukan-keburukan yang tadinya akan kita lakukan bisa jadi terjauh atau menjadi batal karena ada nasihat-nasihat dari saudara-saudara kita. Bahkan di dalam surat yang pendek yaitu Al-Asr ya, Allah berfirman, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya setiap manusia itu ada dalam kerugian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ada dalam kerugian. Orang kaya, orang miskin, rakyat biasa, presiden, penguasa dan seterusnya, itu semua dalam kerugian. Kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu. Pertama tuh, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Jadi kalau kita tidak beriman berarti kita rugi. Ya kan? Siapapun dia, kalau dia tidak beriman maka dia ada dalam kerugian. Yang berikutnya wa amilus shalihat. Yang orang beriman juga harus diikuti dan wa amilus shalihat. Beriman tapi tidak beramal juga rugi juga. Wa amilus shalihat, dan dia beramal soleh, berbuat baik, berbuat kebaikan. Maka ketika orang yang tidak beramal berarti dia sedang ada dalam kerugian. Dan yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan orang itu tidak rugi ketika tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dia saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Inilah fungsi nasihat Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sebagai kaum muslimin hendaknya saling memberikan nasihat. Seorang suami memberi nasihat kepada istri, nasihat kepada anak-anaknya. Begitu juga seorang istri harus memberikan nasihat kepada suami, kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, pada saudaranya, bahkan kepada teman-temannya. Dan nasihat ini penting, dan nasihat inilah yang membawa kita kepada kebahagiaan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Itu poin yang keempat. Berikutnya, bagaimana supaya tali ukhuwah Islamiyah di antara kita ini kemudian terpupuk dengan baik. Yang kelima, yang kelima adalah raddus salam alaih wa ijabatu da'watuh. Jadi yang berikutnya adalah senantiasa memberikan salam kepada kaum muslimin. Afsus salam, tebarkan salam. Wa ijabatu da'watuhu, dan senantiasa menghadiri undangannya, Pak. Nah, ini salah satu bagaimana cara kita merajut hubungan baik di antara kita. Bahkan ada hak muslim terhadap muslim yang lain itu, di antaranya adalah pertama adalah ketika dia dalam sebuah hadis dikatakan hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Qila, ditanyakan, ma hunna ya Rasulullah, apa saja wahai Rasulullah yang 6 itu? Kemudian Nabi bersabda, idza laqitahu fasallim alaih. Jika kalian bertemu dengan muslim satu dengan yang lain, maka ucapkan salam. Ini harus dibudayakan, Pak. Ketemu dimanapun kita dengan saudara kita,
maka kita ucapkan salam. Ini untuk menumbuhkan rasa saling sayang. Nggak usah melihat dia organisasi apa, dia partainya apa, dia madhabnya apa, nggak usah Pak. Siapapun dia muslim, assalamualaikum. Maka ini akan menumbuhkan kecintaan di antara kita. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kata Nabi, jika kalian diundang maka penuhilah undangannya. Bapak besok dapat undangan pernikahan dari tetangga kita, maka selama kita tidak ada udzur syar'i, maka kita wajib Pak untuk mendatangi undangan tersebut. Dengan syarat undangannya itu tidak ada kemaksiatan ya. Berarti kalau kita diundang, Pak besok kita mabok-mabokan yuk, nah apakah itu harus ditaati juga? Tidak. La ta'ata fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah. Selama undangan itu adalah kebaikan, undangan syukuran, undangan khitan misalnya, undangan mau pindah rumah nih, perkenalan dan seterusnya, itu harus wajib kita datang memenuhi. Dan Bapak Ibu sekalian bisa rasakan ketika kita mengundang misalnya, lalu saudara-saudara kita, tetangga kita nggak ada yang datang misalnya, coba apa yang dirasakan oleh hati Bapak Ibu sekalian? Tentu sedih kan? Ya Allah, kok tetangga saya nggak ada yang nongol ya? Apa saya salah apa gitu? Lalu kita jadi merasa meraba-raba diri kita, salah apa ya saya? Kok saya undang makan-makan di rumah, kok nggak pada datang? Nah inilah ketika kita ingin merajut sebuah tali ukhuwah Islamiyah di antara kita, maka kewajiban kita salah satunya adalah mendatanginya atau memenuhi undangan daripada kaum muslimin. Itu yang kedua ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kata Nabi, wa idastansohaka fansohlahu. Nah ini yang tadi itu, jika saudaramu meminta nasihat kepada kamu, maka berilah nasihat. Jangan kalau ada orang yang kemudian curhat, menyelesaikan, mas saya punya problem nih Pak, saya begini, tolong beri saya nasihat. Nah itu sebagai seorang muslim kita harus memberikan nasihat semampu kita Bapak Ibu sekalian. Jangan dibiarkan kemudian dia dalam kesusahan, dalam kebingungan. Selama kita mampu memberikan nasihat, memberikan solusi terbaik buat saudara-saudara kita, maka lakukanlah itu. Nah ini adalah yang akan kemudian memupuk persahabatan, memupuk tali ukhuwah di antara kita. Yang kemudian yang berikutnya, wa idza atasa fahamidallaha fasamithu. Nah, kemudian ini saya sering juga menjumpai ini, beberapa kaum muslimin sering tidak mempraktekkan ini. Kata Nabi, jika saudaramu bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, syaratnya itu ya. Jadi dia kalau bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakan oleh kamu, yarhamukallah. Lalu bagi orang yang mendengarnya, dia juga jawab, doain lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah jadi, tapi kalau dia kata para ulama, kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, ya kita tidak dianjurkan untuk mendoakan. Jadi sekali lagi, salah satu sunnah Nabi SAW ketika kita bersin, maka kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lalu saudara-saudara kita yang mendengar di situ, dia wajib mendoakan, yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Lalu yang tadi bersin tadi, indahnya dalam Islam, dia mendoakan kembali orang yang mendoakan tadi, yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu dan menyelesaikan seluruh urusanmu. Masya Allah, lihat, ini saling mendoakan di antara kaum muslimin. Ketika ini disiarkan, ketika ini dilakukan oleh kita, maka di antara hati-hati kita ini akan terpaut rasa kasih sayang Bapak Ibu sekalian. Tidak ada kedengkian, tidak ada ghil, tidak ada kedengkian di antara kita. Di antara kita justru saling mendoakan satu sama lainnya. Ketika kita mengamalkan
sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi absus salam, tadi setiap ketemu kita salam, maka itu sebenarnya kita sedang mendoakan saudara-saudara kita, assalamualaikum, keselamatan mudah-mudahan buat kalian, buat kamu, moga keselamatan buat kamu. Dijawab oleh waalaikumsalam wabarakatuh, dan juga keselamatan juga buat kamu dan keberkahan juga buat kamu. Jadi di sini ketika salam saja sudah terjadi energi positif di antara kita, saling mendoakan kebaikan di antara kita. Maka ketika ketemu, bahkan dalam sebuah hadis nih Pak, ketika ketemu seorang mukmin dengan mukmin, lalu dia mengucap salam dan bersalaman, lalu dia melepaskan salam, maka dosa-dosa kita berguguran, Masya Allah. Jadi salah satu sunnahnya ketika muslim adalah baca salam lalu bersalaman, ya. Tentu laki-laki dengan laki-laki Pak ya, kalau laki-laki dengan ibu-ibu jangan. Nah, jadi salaman, ketika dia dilepaskan salam, maka Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa di antara kita. Subhanallah. Berikutnya yang kelima berarti wa idza marida fa'udhu. Jika saudara kita sakit, maka jenguk Pak. Jadi Masya Allah, emang sunnah Nabi itu luar biasa ya Pak. Selain kita pernah merasakan sakit, tentunya Bapak Ibu sekalian ya, ketika sakit lalu dijenguk sama teman-teman kita, saudara-saudara kita, apa yang kita rasakan? Bahagia kan Bu? Seakan-akan kita hadir, oh inilah teman-teman kita, teman-teman masjid kita, teman-teman kantor kita, teman-teman sekolah kita. Lalu mereka datang menjenguk kita, seakan-akan hidup ini kita jadi berarti, ya. Ternyata kita punya teman sebaik ini. Lalu mereka mendoakan, dan itu memotivasi si sakit itu kemudian menjadi pingin cepat sehat, pingin berkumpul lagi dengan mereka. Maka Islam mengajarkan jika ada saudaranya yang sakit, maka hendaklah dijenguk. Dan inilah yang salah satu bagaimana untuk melembutkan hati kita, untuk merajut tali ukhuwah di antara kita. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, misalnya di sebuah masjid ada gesekan-gesekan, hal-hal yang sifatnya furu'iyah lah. Lalu kita tidak boleh kemudian di antara orang tadi ada sifat kedengkian. Justru harus saling mendoakan walaupun kita berbeda dalam prinsip-prinsip ibadah misalnya. Bahkan yang lebih indah lagi ketika saudara kita yang tadi berbeda dengan kita kemudian dia sakit, maka kita hendaklah yang duluan menjenguk dia. Maka itulah yang akan melembutkan hati kita. Tadinya kita hubungan kita renggang, tidak baik, ternyata temanku ini paling duluan menjenguk saya. Nah, maka akhirnya lembutlah hati dia, luluhlah. Ingat ya kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah melewati masjid, lalu ada orang yang meludah sampai 3 hari. Ini siapa yang meludah gitu kan? Lalu kemudian hari keempat diceritakan nggak ada lagi tuh yang meludahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya, ini kemana ya orang yang meludahi aku tiap pagi di sini? Lalu terdengarlah kabar bahwa dia sedang sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata orang yang pertama menjenguk orang yang meludahi tadi. Artinya orang yang menzalimi dirinya sendiri ya, bukan agama ya. Orang mendolimi dirinya sendiri, maka kita harus menjadi pemaaf, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemaaf. Ketika dirinya dizalimi, ketika dirinya pribadinya itu dihinakan oleh orang, lalu sebegitu mudahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan, bahkan beliau orang yang pertama menjenguk. Akhirnya apa tuh si Yahudi itu? Maka dia kagum dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah, saya bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah suruk ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah bagaimana kemudian Nabi mengajarkan kepada kita hak muslim agar dengan menjenguk kita orang-orang yang sakit tadi, itu akan menimbulkan kelembutan dan rasa kasih sayang di antara kita. Yang keenam, kata Nabi, wa idza mata fattabi'hu.
Dan ketika saudara kita meninggal, maka hak kita adalah untuk mengurus jenazahnya sampai mengantarkannya dia ke liang lahat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, banyak orang juga yang nggak paham tentang keutamaan fadilah kita mengurus jenazah ya Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ikut mensolati kata Nabi, lalu kita ikut mengantarkan ke kuburan, maka itu pahalanya seperti 2 gunung Uhud, 2 qiran. Masya Allah, ini luar biasa. Maka ketika ada orang saudara kita yang meninggal, maka kita harus ambil bagian di situ, ambil bagian mengikuti sholatnya, lalu kita mengantarkan ke kuburannya. Ini ketika itu maka saudara-saudara kita yang sedang kena musibah melihat tetangga kita hadir, melihat kita datang, itu terhibur Bapak Ibu sekalian, terhibur. Makanya Nabi SAW senantiasa mengajarkan ini agar hati-hati di antara kaum muslimin ini senantiasa terpaut menjadi satu, sehingga tumbuh rasa cinta kita. Tidak ada lagi perbedaan di antara kita, perbedaan itu sudah biasa, lalu yang tumbuh adalah rasa cinta dan kasih sayang di antara kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, hadisan yang ke-6, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan tali ukhuwah di Islamiyah di antara kita adalah ayyuhibbal muslim li akhil muslim ma yuhibbu li nafsihi. Nah, ini yang berat Bapak Ibu sekalian, adalah mencintai muslim yang lain, saudara kita yang lain, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ini gampang diucapkan Pak, tapi dipraktekkan agak susah ini. Ini berat sekali ini. Kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk mencintai saudara-saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Berarti kalau ada makanan 1 mangkok, saudara kita belum makan, maka kita harus bagi 2. Nah, itu berarti persahabatan sejati, saling mencintai. Nah, ini yang perlu dibangun agar kita tumbuh rasa kasih sayang di antara kaum muslimin. Ruwi al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim fi sahihihima, di dalam sahihnya, min hadits Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Luar biasa ini Nabi. Tidaklah beriman di antara kalian sampai kalian mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Tidaklah sempurna iman seseorang ketika dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Jadi salah satu kesempurnaan iman itu adalah mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dan ini yang perlu dilatih, ini yang perlu latihan ya. Latihan mengelola hati agar kita bisa mencintai saudara-saudara kita juga seperti kita mencintai diri sendiri. Memang ini yang berat, tapi ya kita mencoba untuk berusaha agar kita bisa mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Nabi juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu an, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum absus salam bainakum. Nah, ini salah satu kunci dari Nabi. Kata Nabi, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Tidaklah kalian akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah seorang itu beriman hingga dia saling mencintai.
Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Kata Nabi, apakah kamu ingin aku tunjukkan kepada satu amal yang amal itu jika kalian lakukan di antara kalian maka akan saling tumbuh, saling rasa sayang, menyayangi, cinta, mencintai di antara kalian. Apa kata Nabi? Absyus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi ternyata salam tadi adalah kunci bagaimana menumbuhkan rasa cinta, rasa kasih di antara sesama kaum muslimin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Bahkan ada poin terakhir yang ingin saya sampaikan, sebuah hadis yang ini ini perlu latihan juga Pak, perlu latihan juga, dan alhamdulillah saya sudah mempraktekkan ini Pak. Dan ini ada ketenangan batin yang Bapak akan rasakan nanti. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkalu kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimithli. Ini luar biasa nih Pak. Udah praktekkan Bapak. Kata Nabi, da'watul mar'i, doanya seseorang. Da'watul mar'il muslim, doanya seorang muslim, li akhihi, untuk saudaranya, bi dhahril ghaib mustajabah. Bi dhahril ghaib itu tanpa sepengetahuan orangnya. Jadi saya mendoakan Pak Suhada, dalam hati saya mendoakan nih, Pak Suhada nggak tahu kalau saya yang doain. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Suhada diberikan keberkahan umur, keberkahan rizki, jadikan anak-anaknya soleh dan solehah. Maka doa saya ini, kata Nabi SAW, mustajab. Jadi mendoakan tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan itu adalah mustajab. Dan ini amal sirriyah Pak. Amal sirriyah inilah amal yang kemudian tidak ada seorang pun yang tahu kita berdoa itu. Maka kualitas keikhlasannya itu 24 karat Pak. Tidak ada orang yang tahu kok. Saya mendoakan ibu-ibu dan mendoakan bapak, kan ada yang tahu. Maka di situ kemurnian keikhlasan doa bi dhahril ghaib ini adalah luar biasa. Sehingga Allah ijabah, mustajabah, doanya mustajabah. Karena nggak ada yang tahu. Dan ini bapak ibu coba praktekkan. Lagi di motor, jalan, ketemu pedagang, ya Allah udah tua renta, kayaknya belum laku gitu kan, udah siang-siang ini. Maka ibu doa, ya Allah berikan keberkahan rezeki pada pedagang itu, ya Allah jadikan anak-anak yang soleh, jadikan anak-anak yang akan mengangkat derajat di dunia dan di akhirat. Jadi kita doakan semua. Ketika ada sesuatu yang terenyuh buat kita, doakan. Dan itu tidak diketahui oleh orang yang mendoakan. Dan ini termasuk amal sirriyah yang mudah-mudahan nanti kelak di akhirat akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Siapa tahu inilah yang mengundang kebaikan Allah, kerahmat rahiman Allah. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas amal yang tidak diketahui ini, Allah masukkan kita ke dalam surganya. Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Walaupun dosa kita mungkin banyak Bapak Ibu sekalian, tapi ternyata dengan doa sirriyah ini, doa yang dilantunkan dengan penuh keikhlasan tanpa diketahui orang yang didoakan oleh kita, ini mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa nih Bu. Dan ini coba kita praktekkan. Dan saya pastikan ini akan ada ketenangan batin di dalam diri kita. Dan yang hebatnya lagi, Nabi SAW mengabarkan inda ra'sihi, di atas kepala orang yang berdoa tadi ada malakun muwakkal, ada seorang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kullama da'a li akhihi bi khair, setiap doa yang diucapkan, yang didoakan oleh saudara tadi kepada saudaranya, maka kemudian
malaikat tadi mengaminkan. Amin, kata malaikat. Dia aminkan, ya Allah kabulkan doa orang yang tadi berdoa. Kemudian kata malaikat, walaka bimithli, dan mudah-mudahan doa yang tadi dia panjatkan kepada saudaranya itu kembali kepada dia yang berdoa. Jadi kita mendoakan saudara kita, kita yang didoakan oleh malaikat. Ketika malaikat berdoa kepada kita, pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat orang yang makhluk yang tidak punya dosa. Sementara kita yang punya dosa pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi malaikat, dan malaikat mendoakan kita sebagaimana doa yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Coba amal yang ringan ini, amal yang sir ini, yang murni 24 karat keikhlasannya, terjaga dari riya, insya Allah kita amalkan. Amalnya ringan, tapi mudah-mudahan nanti ini akan membawa kebaikan buat kita semua, kehidupan di dunia maupun kehidupan kelak di akhirat, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin beberapa poin yang ingin saya sampaikan dari hal-hal yang bagaimana kita untuk merajut tali ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan hati, keluasan ilmu, kemudian kelegowoan, ya apa istilah orang Jawa ya, legowo ya, terbuka gitu mengalami perbedaan. Bahkan walaupun kita berbeda, kita dianjurkan untuk mendoakan mereka. Orang-orang terdahulu itu mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil. Orang-orang salaf dulu, orang-orang terdahulu berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Mereka juga mendoakan, dan ampunilah orang saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu. Wala taj'al fi qulubina ghil, dan janganlah jadikan di antara kami, di antara hati-hati kami, kedengkian di antara sesama kami. Jadi ini adalah doa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa mendoakan bukan hanya kita, tetapi mendoakan saudara-saudara kita, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup, dan berdoa agar kita juga dijauhkan hati-hati kita dari sifat kedengkian. Mudah-mudahan ini 6 poin ini bisa merawat, merajut tali ukhuwah di antara kita, dan kita semua mudah-mudahan Allah persatukan kita kaum muslimin, sehingga nanti kelak bisa berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Idza mata ibni Adam, ketika mati anak Adam, in qata'a sa'iru amalih, maka terputuslah seluruh amalnya, illa min thalas, kecuali ada 3. Shadaqatun jariyah, kemudian ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan waladun sholihu yad'unalah, dan anak soleh yang mendoakannya. Sehingga kemudian inilah, jadi hanya doa anak soleh yang sampai, kemudian doa yang lainnya tidak sampaikan, begitu Pak. Kira-kira ada waktu itu saya juga ada teman yang menanyakan seperti itu. Saya bilang konteks hadis ini kalau kita perhatikan secara bahasa, idza mata ibnu Adam, jika meninggal anak Adam, in qata'a sa'iru amaluh. Lihat domirnya. Kata gantiannya adalah kepada si mayit. Maka terputuslah seluruh amalnya. Artinya amal dia, kreasi dia, amal yang dilakukan sama dia mau terputus, sudah tidak bisa lagi, kecuali 3. Tadi sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat yang mengalir, kemudian anak yang mendoakannya. Adapun doa-doa kaum muslimin, banyak hadis bertebaran, banyak contoh Nabi SAW mendoakan kaum muslimin baik yang hidup maupun mati. Di dalam khutbahnya seringkali Nabi Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat. Kata Nabi, ya Allah ampunilah seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, al-ahya baik yang masih hidup, wal amwat maupun yang sudah mati. Artinya orang yang sudah meninggal pun Rasulullah SAW doakan. Clear Pak? Jadi Nabi SAW juga mendoakan orang yang meninggal. Lalu ada syariat sholat jenazah, ya kan? Sholat jenazah, siapa yang mensolatkan? Apakah anaknya saja? Tidak, seluruh kaum muslimin. Doa kaum muslimin, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad, dan seterusnya. Artinya itu doa disampaikan oleh kaum muslimin, bukan anaknya, bukan kerabatnya, tapi itu dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya doa yang kita sampaikan kepada saudara kita, sahabat kita, guru kita mungkin yang sudah wafat, orang-orang tua kita, kakek nenek moyang kita doakan semua, maka insya Allah doa kita itu sampai. Dan setiap orang yang berdoa pada masa hidupnya senantiasa mendoakan Bapak Ibu sekalian orang yang meninggal, maka di akhir hayatnya ketika dia wafat, dia juga pasti akan mendapatkan doa-doa dari saudara-saudaranya. Tapi kalau kita pelit berdoa untuk saudara kita, maka nanti pada saat kita meninggal juga mungkin nggak banyak orang kita mendoakan. Lagi-lagi kalau saya nih, kalau lagi di motor atau di mobil, lalu ada bendera ini Pak, kuning kan, oh ada orang meninggal, saya nggak kenal, tapi saya langsung Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, doakan. Maka doa itu adalah nyampe, insyaallah doa itu nyampe Pak. Jadi sekali lagi, doa itu bukan hanya dari anak kita saja, tetapi dari doa dari orang lain. Bahkan di Quran tadi diajarkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang terdahulu kami yang telah beriman, berarti sudah meninggal kan? Para ulama kita, para kiai kita, para guru kita, para habaib kita yang sudah mengajarkan kita ilmu, maka kita doakan Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi insyaallah doa-doa yang kita panjatkan adalah sampai kepada saudara-saudara kita yang telah wafat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.